Kalau malam jangan sampai matiin lampu pamali itulah terkait dengan stimulasi visual pada anak bayi. Nah, pas awal-awal saya punya anak bayi itu banyak tetangga yang jenguk gitu ya. Nah, terus ada beberapa yang mengatakan atau ngasih nasihat gitulah, intinya kalau malam jangan sampai matiin lampu pas saat tidur gitu. Nah, karena takutnya pamali itulah, orang Jawa kan kayak gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan stimulasi visual ini, itu sebenarnya benar atau enggak sih, dan apakah ada pengaruhnya atau enggak kalau seandainya kita mematikan lampu? Kalau kita hubungkan juga dengan ilmu orang dewasa, kalau seandainya tidur malam kan alangkah baiknya kita matiin lampu aja biar organ-organ kita juga beristirahat. Nah, ini kalau di bayi apakah kayak gitu juga atau bagaimana, Dok? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Fuad, pertanyaannya bagus sekali ya. Mungkin banyak sekali sebenarnya yang dibingungkan oleh orang tua yang hadir di malam hari ini di Zoom sebagai kawan bentang ya. Jadi memang betul Kak Fuad, kalau pada orang dewasa harapannya kalau tidur kemudian matanya lampunya dimatikan itu supaya zat yang ada yang namanya di dalam tubuh namanya itu melatonin, itu supaya kita memang supaya bisa istirahat dengan baik, supaya besoknya kita juga lebih segar seperti itu ya. Pada anak ya memang sebenarnya tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi yang sebenarnya banyak sekali mitos-mitos yang salah ya di masyarakat untuk seperti yang dibilang pamalis seperti itu ya. Memang disarankan mungkin kalaupun dinyalakan itu lampunya yang redup aja kan supaya anak juga tidak silau dan bisa tidur dengan lebih baik kualitas tidurnya. Untuk bagaimana ini milestone pertumbuhan dan perkembangan dari penglihatan bayi, saat lahir bayi itu cuma sensitif terhadap cahaya yang terang. Kemudian kalau diperhatikan detail, ukuran pupil atau anak mata, manik mata ini masih sangat kecil sekali, biasanya 1-2 mm. Kemudian bayi hanya bisa melihat bagian perifer atau bagian tepi. Kemudian dia masih belajar melihat gelap dan terang saja. Mulai bertambahnya usia 1 bulan itu bayi mulai fokus pada objek yang di depannya, tapi belum bisa kalau ada 2 objek. Dia hanya bisa fokus pada objek yang benar-benar dalam jarak dekat di depannya, antara 20-30 cm. Kemudian 2 bulan dia bisa mulai fiksasi dan mengikuti objek. 3 bulan lebih bagus lagi fokus dan trackingnya. Mungkin nanti bisa disediakan mainan-mainan yang ada di dekat dia supaya belajar untuk mengambil juga. Seperti itu ya. 5 bulan persepsi kedalaman atau penglihatan 3 dimensi menjadi lebih baik. Penglihatan warna juga sudah sangat bagus. Antara 8 bulan koordinasi mata dan tangan bagus. 9-12 bulan malah bisa mencengkram, menggenggam, kemudian belajar berdiri dan berjalan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membantu perkembangan visual bayi dan anak? Dan ini juga sangat penting ya, supaya kawan bentang tahu kita harus memberi rangsangan seperti apa pada bayi dan anak-anak. Untuk yang dari lahir sampai umur 3 bulan, mungkin supaya anak tidak silau, mungkin di kamar bayi harapannya digunakan lampu yang tidak terlalu terang ya, lampunya lampu yang agak redup. Kemudian sering-sering anak tersebut diubah posisi tidurnya supaya anak juga belajar melihat banyak objek. Kemudian diletakkan mainan atau buku yang seperti yang sedang saya pegang ini ya, dengan kontras tinggi. Ini kita bisa memberikan rangsangan visual pada bayi dan anak. Dan karena memang usia 0-3 bulan penglihatan bayi itu masih antara 20-45 cm, mungkin diletakkan agak dekat gitu ya. Ini kan bukunya kan kontrasnya sangat bagus ya untuk bayi yang bisa mengenali hanya hitam putih dan warna-warna merah. Kemudian yang kiranya yang kontrasnya tinggi, jadi supaya bayi tersebut mendapatkan rangsangan visual yang cukup dan supaya penglihatannya harapannya lebih baik. Nah, untuk yang dari 4 hingga 8 bulan tetap saja boleh diberikan buku kontras seperti yang saya pegang, dibacakan atau dilihatkan gambarnya. Kemudian yang lain bisa dikasih kita bermain tepuk tangan seperti di slide ya, ada mainan yang di atas bayi supaya bayi
belajar untuk koordinasi mata dan tangan, untuk meraih otot-otot kecilnya juga, motorisnya juga belajar dengan baik. Kemudian bayi juga diajarin main tepuk tangan seperti itu ya, ada mainan balok-balok supaya koordinasinya juga semakin baik. Dari 9 hingga 12 bulan bisa mulai ya, kalau bayi udah mulai belajar jalan gitu, mungkin kita main hide and seek, main tak umpet seperti itu untuk mengembangkan memori visualnya. Kemudian jangan lupa anak sejak usia 0 sampai 12 bulan itu kita harus selalu mengajak bicara, menambahkan selalu setiap hari perbendaharaan kata supaya kosakata bayi lebih baik ya. Kalau zaman dahulu itu memang kita masih ingat banget ya, kalau mama-mama kita, ibu kita itu kan memang detail sekali yang memberikan arahan ya. Jadi suka ngajak omong ya, beda dengan generasi saya mungkin ya, jadinya suka tidak terlalu banyak memberikan arahan, jadinya ada kalanya jeleknya akhirnya generasi selanjutnya yang di bawah kita, yang bayi dan anak-anak kita gitu, akhirnya agak terlambat bicara ya. Dan memang sebenarnya kalau di rumah tersebut banyak sekali anggota keluarga, sebenarnya itu membantu anak belajar bicara lebih cepat juga. Kemudian kita bisa, kalau mainan bola seperti itu kan, untuk saling main bola, lempar-lemparan, digelindingkan, itu untuk membantu anak sebenarnya melacak objek dengan mata kita secara visual ya. Itu adalah fungsi supaya anak tersebut fokus dan tracking seperti itu ya. Kemudian sebelum tidur mungkin dibacakan cerita atau bercerita yang sebenarnya ini lebih baik, karena akhirnya anak tidak kita kenalkan dengan gadget dulu sejak kecil ya, sehingga anak lebih tertarik membaca buku daripada memegang handphonenya.